Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pelajaran tema 1 yang Ustaz khususkan hari ini untuk pelajaran IPA ya, subtema 1 pelajarannya pelajaran IPA. Pada subtema 1 kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan atau tanaman. Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies tertentu. Misalnya dari satu tanaman jagung bisa menjadi 2, bisa menjadi 3 dan seterusnya. Perkembangbiakan tumbuhan akan berkaitan dengan bagian-bagian bunga, karena bunga di sini yang sangat berperan penting untuk penyerbukan. Ya, yang pertama itu pada bagian bunga ada mahkota. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Ya, keindahan mahkota bunga sangat menarik bagi serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Lanjut ke benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan atau sel kelamin jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Ya, ada tangkai sari dan kepala sari. Serbuk sari itu terdapat pada kepala sari. Serbuk sari dilepaskan dari bunga lalu jatuh atau terbawa oleh angin, air atau hewan ke putik bunga yang sama satu bunga maupun bunga lain sehingga terjadi penyerbukan. Lanjut ke kelopak. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Lanjut ke dasar bunga. Dasar bunga mempunyai fungsi sebagai tempat meletakkan dan bertumpunya mahkota dan bagian-bagian bunga lainnya. Lanjut ke tangkai bunga. Tangkai bunga memiliki fungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai bunga dengan ranting. Lanjut ke bakal biji. Bakal biji berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Bakal biji sangat berperan aktif dalam upaya pelestarian tanaman agar tetap ada generasi berikutnya. Lanjut ke putik. Putik itu terbagi di atas 2 bagian lagi, yaitu kepala putik dan tangkai putik. Tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar tetap berada pada posisi yang telah ditentukan. Sedangkan kepala putik berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya polen. Apa itu polen? Polen itu adalah serbuk yang terdapat pada benang sari, pada kepala sarinya yang lebih tepatnya ya. Lanjut. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi atas 2 macam. Ada secara generatif melalui penyerbukan atau secara kawin, dan vegetatif tanpa penyerbukan atau secara tidak kawin. Kita masuk yang generatif dulu. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya, peleburan antara benang sari dan putik. Nah, ini proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama, terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Bisa terbawa angin atau oleh serangga dan yang lain-lain. Yang kedua, terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Ya. Serbuk sarinya lengket atau jatuh tepat pada kepala putiknya. Lanjut, setelah bertemunya benang sari atau serbuk sari tadi di kepala putik, maka akan menghasilkan zigot.
Zigot ini adalah bakal biji yang akan menjadi suatu tumbuhan selanjutnya. Lanjut, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Lalu biji berada di dalam buah. Selanjutnya biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Lalu yang terakhir, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Nah, jadi prosesnya itu benang sari jatuh di kepala putik, lalu menghasilkan zigot. Dari zigot ini akan menghasilkan sebuah biji. Nah, biji ini akan menjadi tumbuhan baru lagi yang nantinya akan berkembang bisa melalui secara generatif atau secara vegetatif lagi. Macam-macam penyerbukan, ya. Macam-macam penyerbukan ada 4. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, di sini ada ilustrasinya masing-masing. Kita masuk kepada penyerbukan sendiri dulu. Dalam satu bunga terdiri dari benang sari dan putik. Jika benang sari jatuh pada kepala putik tersebut, maka itu disebut dengan penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga terjadi dengan proses serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tanaman atau satu badan. Nah, seperti yang kita lihat di sini satu tanaman dia masih, ya, tapi bunganya ada 2. Nah, benang sari yang ada pada bunga yang Ustadz tunjuk ini jatuh pas di kepala putik pada bunga yang lainnya. Itu disebut dengan penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang masih sejenis. Nah, di sini ada bunga yang lain dan ini bunga yang lain, tapi masih sama-sama satu spesies. Misalnya, penyerbukan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar merah lainnya. Ya, sama-sama bunga mawar dan sama-sama bunga mawar dan sama-sama berwarna merah. Lanjut ke penyerbukan bastar yang terakhir. Penyerbukan bastar terjadi ketika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas atau berbeda spesies. Misalnya, penyerbukan antara bunga mawar merah dan bunga mawar kuning. Ya. Jadi, dia sesama bunga mawar tetapi jenisnya berbeda. Yang satu berwarna merah dan satu lagi berwarna kuning. Itu disebut dengan penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara seperti burung, belalang, lebah, air, dan angin. Maksudnya adalah benang sari yang jatuh ke kepala putik itu bisa disebabkan beberapa faktor. Bisa terbawa oleh angin, bisa lengket di kakinya lebah, dan yang lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anak yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita ke perkembangbiakan secara vegetatif. Yang dimaksud dengan vegetatif adalah perkembangbiakan terjadi tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau secara tidak kawin. Ya, kalau yang perkembangbiakan secara generatif tadi pertemuan antara benang sari dan putik. Tetapi kalau vegetatif tidak ada proses seperti itu. Ya, makanya vegetatif ini terbagi 2 lagi, yaitu vegetatif secara alami dan secara buatan. Vegetatif alami terbagi lagi. Nah, ya, jadi ada terbagi lagi. Ada secara tunas, umbi lapis, umbi batang, geragi, akar tinggal, dan spora. Kita masuk yang ke pertama yaitu vegetatif alami secara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Contohnya, pisang. Ya, ini tunasnya kita bisa lihat gambarnya. Ya, jadi tanpa
kawin atau tanpa pertemuan benang sari dan putik, dia bisa berkembang biak secara tunas. Jadi sekitar indukannya akan tumbuh anak-anak yang akan menjadi tanaman dewasa lagi. Contohnya pisang, ya, bambu, tebu, dan yang lain-lain. Yang kedua ini bambu ya, ini tunasnya yang tumbuh di sekitar indukannya. Lanjut yang kedua, vegetatif alami secara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Contohnya apa saat? Contohnya adalah bawang merah. Ya, kita bisa lihat setiap antum misalnya pernah membantu uminya memotong bawang, maka bisa kita lihat dalam bawang itu terdapat lapisan-lapisan yang sangat banyak. Ya, yang lainnya adalah umbi lapis, bunga bakung. Ya, ini juga secara umbi lapis dia berkembang biaknya. Lanjut, vegetatif alami yang ketiga yaitu umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi-umbian. Contohnya kentang, lihat ya. Jadi dari batangnya itu kita bisa melihat ada akar yang tumbuh. Selanjutnya yaitu ubi jalar. Kita masuk ke geragi. Geragi adalah batang tumbuhan yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Jadi geragi ini adalah bagian cabang batang yang tumbuhnya menyamping. Contohnya adalah tumbuhan pegagan. Kita bisa lihat di sini ada batang-batangnya, yaitu tumbuhnya menyamping, bukan ke atas ya. Selanjutnya stroberi juga bagian dari perkembangbiakan tumbuhan secara geragi. Lanjut, vegetatif alami akar tinggal. Akar tinggal atau akar rimpang adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar. Bedanya dengan geragi tadi, kalau geragi dia di permukaan tanah, kalau akar tinggal dia di dalam tanah tumbuh batangnya. Contohnya apa? Contohnya adalah jahe. Ya, jadi batangnya itu sebagian masuk ke dalam tanah. Lanjut lengkuas. Kita lanjut ke spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya apa? Contohnya adalah tumbuhan paku. Kita bisa lihat di sini yang bintik-bintik kuning adalah sporanya, ya. Jadi spora ini pada suatu saat akan pecah dan jatuh ke tanah. Lalu akan tumbuh lagi menjadi tumbuhan paku yang lainnya. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke vegetatif buatan. Tadi sudah yang alami, sekarang yang buatan. Buatan juga terbagi atas banyak macam. Yang pertama itu dengan cara cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, dan okulasi atau menyambung. Kita masuk kepada cangkok. Perkembangbiakan secara cangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan, lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contohnya apa? Contohnya misalnya pada pohon mangga. Kita bisa lihat yang abang itu kerjakan adalah mencangkok. Dalamnya itu, dalam plastik ini, ada tanah dan diikat dengan seutas tali. Nah, setelah beberapa bulan atau kurang lebih sekitar 1,5 bulan, hasilnya seperti ini. Akan tumbuh akar-akar dan bagian ini bisa kita potong lalu kita tanam ke pot atau polybag yang setelah kita sediakan, lalu akan menjadi tumbuhan mangga yang baru. Kita lanjut ke stek batang. Stek batang adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, yaitu bagian batangnya. Contohnya ubi kayu. Jadi ubi kayu itu kita potong batangnya dan kita tancapkan ke tanah, maka akan tumbuh menjadi ubi kayu yang lainnya. Selanjutnya, contoh lainnya adalah tebu. Tebu juga seperti itu prosesnya. Bisa menggunakan
stek batang untuk mendapatkan bibit tebu yang baru. Lanjut ke stek daun. Stek daun adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, yaitu bagian daunnya. Kalau tadi stek batang-batangnya, kalau daun-daunnya. Contohnya apa? Contohnya adalah stek daun Sansevieria. Nah, agak susah nyebutkannya ya. Ini kita bisa lihat stek daun. Jadi daunnya itu yang dipotong lalu ditancapkan ke tanah. Lalu kita bisa lihat di sini akan ada muncul akar-akarnya. Nah, kalau sudah muncul akar seperti ini, sudah bisa kita pindahkan ke pot tersendiri. Lalu akan tumbuh menjadi bunga Sansevieria yang lainnya. Kurang lebih kalau antum mau menanam bunga atau daun Sansevieria ini, kurang lebih itu sekitar 21 hari baru muncul akarnya. Lanjut ke merunduk. Merunduk adalah proses perkembangbiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merunduknya ke tanah. Kita rundukkan batangnya itu ke tanah. Jadi, batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Tetapi, kita harus menimbun batang tanaman dengan tanah. Contohnya, stroberi. Nah, seperti ini. Ya. Anggap saja ini pohon stroberi. Lalu ada bagian batangnya yang ke samping. Bagian batang ini bisa kita tancapkan ke tanah. Lalu akan menjadi sebuah tanaman itu sendiri, bibit baru lagi. Yang ini, bagian ini akan menjadi seperti ini. Karena nanti di bawah ini akan muncul akar lagi. Nah, seperti ini kalau yang aslinya ya. Jadi batangnya itu dimasukkan ke dalam tanah lagi dan akan muncul bibit baru. Bagian batang ini bisa kita potong. Ya, tidak masalah. Lanjut, yang terakhir yaitu okulasi. Okulasi adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman yang lainnya, tetapi dengan jenis yang sama. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya yang baik. Misalnya tumbuhan yang satu batangnya kuat tapi buahnya tidak bagus. Yang satu lagi batangnya lemah tetapi buahnya sangat bagus kualitasnya. Jadi digabungkan. Contoh okulasi seperti ini, ya. Kita menyambung. Nama lain okulasi adalah menyambung. Nah, seperti ini. Maka menghasilkan bagian batangnya yang kuat dengan yang atas ini adalah buahnya yang baik, seperti itu. Nah, lanjut yang terakhir ini ada 5 soal, silakan antum kerjakan di buku tematik ya. Nanti buku tematiknya satu saja. Jadi satu buku buat judulnya tematik. Jadi tugas IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKN itu gabung saja dalam buku tematik. Ya, silakan dikerjakan. Mungkin sampai di sini video yang bisa Ustadz berikan kepada antum. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan japri atau telepon ke Ustadz. Tentunya dengan didampingi oleh orang tua antum. Ya, jika ada salah Ustaz mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.